Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi visual kita kali ini. Hari ini kita bakal melakukan perjalanan waktu yang luar biasa banget. Kita akan bedah evolusi dari sebuah sistem yang ya kemungkinan besar sih lagi kalian pakai detik ini juga. Betul banget, kita bakal ngomongin Microsoft Windows. Dari zaman layar hitam putih yang isinya cuma teks membosankan, sampai jadi secanggih sekarang dengan AI di dalamnya. Jujur, saya semangat banget buat bahas ini bareng kalian. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, untuk hari ini kita punya 3 fokus utama. Pertama, kita lihat evolusi visualnya. Kedua, apa sih kelebihan dan kekurangannya di era modern? Dan terakhir, rekomendasi versi mana yang paling pas buat kebutuhan kalian. Sip, kita masih ke bagian pertama, evolusi visual Windows. Nah, kalau kita tarik garis waktunya, perjalanan Windows ini terbagi jadi 4 era besar. Kita mulai dari era klasik di tahun 85, terus lompat ke revolusi grafis di tahun 95, masuk ke era modern NT di awal 2000-an, dan sampailah kita di era layar sentuh dan cloud sekitar tahun 2012. Setiap era ini benar-benar ngerubah total cara kita berinteraksi sama komputer loh. Coba kalian bayangin deh betapa mengintimidasinya komputer zaman dulu. Kalian dihadapkan sama layar hitam MS-DOS dan harus hafal kode cuma buat buka file. Nggak banget kan? Makanya kehadiran Windows versi awal dari 1.0 sampai 3.11 itu benar-benar jadi penyelamat karena ngenalin grafis yang jauh lebih ramah pengguna. Walaupun ya siap-siap aja sering dibikin frustrasi karena sistemnya super nggak stabil dan sering banget crash. Oh ya, ada fakta mengejutkan nih. Windows 3.1 waktu itu cuma butuh RAM 1 MB loh. Gila ya kalau dipikir-pikir sekarang. Tapi, revolusi yang sesungguhnya itu baru meledak di era Windows 95, 98, dan ME. Disinilah cikal bakal tombol Start dan Taskbar lahir. Fitur yang literally masih kita pakai sampai detik ini, sayangnya inovasi keren ini ada harganya. Manajemen memorinya tuh, aduh, parah banget. Saya yakin banyak dari kalian yang masih punya trauma sama satu hal ini, blue screen of death. Itu loh, layar biru kematian ikonik yang tiba-tiba muncul terus bikin kerjaan kita hilang tak bersisa. Ngeselin banget kan? Masuk ke era modern, Microsoft ternyata belajar dari kesalahan. Di tahun 2006, mereka rilis Windows Vista. Niatnya sih ngasih grafis transparan yang mewah, tapi sayangnya sistem ini terlalu rakus memori dan pop-up keamanannya itu loh, ganggu banget. Nah, dari kegagalan Vista inilah Windows 7 lahir di tahun 2009. Cepat, stabil, dan ngenalin fitur super praktis kayak AeroSnap buat ngebagi jendela aplikasi di layar. Nggak heran deh kalau Windows 7 dinobatkan jadi salah satu sistem operasi yang paling dicintai sepanjang masa. Terus datanglah demam layar sentuh di tahun 2012. Demi ngejar pasar tablet, Microsoft ngambil resiko gede-gedean lewat Windows 8. Mereka nekat ngapus tombol Start kesayangan kita dan menggantinya sama kotak-kotak Metro UI. Hasilnya, pengguna tradisional yang masih pakai keyboard dan mouse pada kebingungan massal. Langkah radikal ini ujung-ujungnya bikin Microsoft harus buru-buru putar otak buat bikin perbaikan di versi selanjutnya. Yang lucunya, kepanikan tadi ngebawa kita ke sebuah kutipan historis pas Windows 10 rilis di 2015. Waktu itu ada pernyataan kalau ini bakal jadi versi Windows terakhir. Ya, sebuah pernyataan fenomenal yang jadi pengingat buat kita semua betapa cepatnya arah strategi teknologi itu bisa berubah dalam sekejap mata. Windows 10 ini bisa dibilang hadir sebagai jalan tengah yang brilian banget. Tombol Start akhirnya balik lagi, keamanan bawaan Windows Defender makin tangguh, dan ada DirectX 12 yang pastinya manjain para gamer. Tapi ya selalu ada harga yang harus dibayar. Di versi ini Microsoft mulai lumayan agresif ngumpulin data pengguna di latar belakang lewat telemetri. Belum lagi fitur auto-update yang sering banget maksa laptop kita buat restart tanpa ampun. Pasti pada pernah ngalamin kan? Dan sampailah kita di masa kini, Windows 11. Perombakan visualnya benar-benar total. Taskbar sekarang pindah ke tengah, kelihatan jauh lebih minimalis dan modern. Terus ada dukungan aplikasi Android dan kemampuan multitasking lewat Snap Layouts yang jauh lebih superior. Tapi yang paling epic, sistem ini udah terintegrasi langsung sama AI bawaan mereka, yaitu Microsoft Copilot. Ini benar-benar sistem operasi yang dirancang khusus buat era produktivitas tingkat tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kelebihan dan kekurangan utama dari ekosistem Windows.
Mari kita bicara soal realitas penggunaannya. Nggak bisa dipungkiri, Windows mendominasi pasar dunia karena kompatibilitasnya yang tanpa tanding. Hampir semua software, game, sampai perangkat keras itu pasti jalan di sini, dibalut sama antarmuka yang udah super familiar. Tapi, popularitas ini ngundang bahaya juga. Windows tuh jadi target utama para hacker dan malware. Terus, harga lisensi resminya juga lumayan mahal. Belum lagi penyakit kronisnya. Sistem yang pelan-pelan bakal makin lemot seiring berjalannya waktu kalau file sampah atau cache mulai numpuk. Nah, kalau kita ngomongin kelemahan terbesar di era modern ini, jawabannya ada di syarat hardware Windows 11 yang ketat banget. Kalian butuh prosesor generasi baru dan RAM yang lega. Tapi, rintangan utamanya bukan di situ. Rintangan terbesarnya ada di syarat sebuah modul keamanan bernama TPM 2.0. Si TPM 2.0 inilah yang jadi sang penjaga gerbang mutlak yang paling sering ngeblokir laptop lama kalian buat naik kelas ke Windows 11. Lanjut ke bagian ketiga, rekomendasi pilihan sesuai kebutuhan kalian. Jadi pertanyaannya sekarang, versi Windows mana sih yang sebenarnya paling pas buat kalian? Jawabannya itu balik lagi ke rutinitas harian dan batas spesifikasi laptop yang kalian pakai sekarang ini. Gini, kalau kalian berstatus pelajar atau mahasiswa, rekomendasi dari eksplorasi kita hari ini condong kuat ke Windows 10. Buat pelajar, yang penting kan laptopnya stabil dan efisien di kantong, ya kan? Windows 10 ini masih sangat bisa diandalkan, apalagi kalau laptop kalian udah agak berumur. Kalian tetap dapat tampilan yang familiar, keamanannya udah matang, dan yang terpenting, kalian nggak usah pusing mikirin blokir syarat TPM 2.0 yang ribet itu. Jadi, kalian bisa 100% fokus ngerjain tugas, bukannya malah pusing mikirin harus beli laptop baru. Tapi ceritanya bakal beda kalau kalian itu pekerja kantoran profesional dan kebetulan laptop kalian juga mumpuni. Kalau kondisinya begini, Windows 11 itu udah jadi pilihan mutlak. Sistem ini tuh benar-benar didesain buat nembus batas produktivitas kalian. Lewat fitur Snap Layouts, kalian bisa nata laporan, email, dan Excel sekaligus di satu layar dengan super rapi. Apalagi ditambah bantuan asisten AI bawaan tadi, alur kerja harian kalian dijamin bakal dirombak jadi jauh lebih ringkas dan efisien. Nggak kerasa ya, kita udah lihat evolusinya. Dari cuma sebaris teks kode sampai jadi pusat produktivitas cerdas yang bertenaga AI. Ini nyisain satu pertanyaan besar buat masa depan kita. Kira-kira, apakah kecerdasan buatan nantinya bakal merombak total cara kita melihat dan berinteraksi sama antarmuka visual? Ataukah sebenarnya, jauh di lubuk hati, kita bakal selalu kangen sama navigasi klasik yang udah membesarkan kita dari dulu? Coba deh kalian renungin pertanyaan menarik ini pas nyalain komputer besok pagi. Terima kasih ya udah ngikutin eksplorasi kita hari ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa.